semuanya, selamat sore dan salam sehat. Apa kabar semuanya sahabat Kompas? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Michiko Faradiba kembali menemani sahabat Kompas dimanapun berada. Tentunya di program kita, program kesayangan kita yaitu Tanggap Pandemi bersama dengan Melawan COVID ya. Yang pasti tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada karena kita masih melalui pandemi ini bersama-sama ya sahabat Kompas. Baiklah, jadi di Tanggap Pandemi ini adalah program virtual daring persembahan harian Kompas untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif. Dan tentunya di edisi Tanggap Pandemi spesial kali ini menghadirkan perbincangan ya yang sangat spesial juga tentunya dengan tema peluang bisnis startup di masa pandemi ya. Sebelum saya memperkenalkan kedua narasumber kita yang ganteng-ganteng pada sore hari ini ya. Tapi berbicara tentang peluang bisnis di masa pandemi ini sendiri ya. Karena pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak besar terhadap semua sektor usaha. Mulai dari korporasi hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pun juga merasakan dan terdampak sekali. Di mana pelaku bisnis dihadapkan dengan penyesuaian baru. Penyesuaian yang tentunya merubah kebiasaan dan juga gaya hidup konsumen selama pandemi yang tentunya secara tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis. Dan juga perhitungan untung rugi usaha, di mana perubahan strategi bisnis ini jelas bukan sesuatu yang baru bagi para pengusaha yang sudah lama tidak berkiprah di dunia bisnis. Namun ya bagaimana dengan para pengusaha bisnis rintisan startup yang masih minim pengalaman? Tentu saja penyesuaian menjadi suatu tantangan tersendiri ya untuk merintis bisnis atau setidaknya bertahan selama pandemi. Dari berbagai cara dan adaptasi di tengah pandemi ini lahir peluang-peluang baru pada sektor yaitu kesehatan, webinar, kursus online, digitalisasi bisnis, kuliner, legal, dan sebagainya. Sektor bisnis ini semakin dinikmati karena adanya penyesuaian kebutuhan konsumen di tengah pandemi, dan perusahaan rintisan inilah tentunya dapat mengkaji kebutuhan-kebutuhan untuk menciptakan inovasi produk atau layanan baru. Di satu sisi, untuk melakukan pengembangan produk, ekosistem digital perlu dibangun agar startup bisa beradaptasi. Bersama narasumber yang merupakan pelaku usaha startup, Kompas Talk akan mengupas permasalahan tersebut. Tentunya saya akan langsung mengundang saja kedua narasumber kita sore hari ini. Ada Mas Steven Go, CEO dari Nusa Talent, dan juga Mas Yasa Singgi, CEO dari Men's Republic. Hai. Halo. Wow, sore ini saya diapit oleh laki-laki ganteng dan sukses gitu ya, dengan usahanya masing-masing. Apa kabar nih Mas Steven dan juga Mas Yasa? Bener aku panggilnya ya? Baik, saya baik. Sehat ya. Lagi di mana nih kira-kira posisinya, lagi beraktivitas kah? Mas Yasa lagi di mana, Mas Steven lagi di mana nih? Aku lagi kantor nih, Mbak Michi. Oke. Jadi menyempatkan ya untuk menyapa para sahabat Kompas tentunya di talk show kita kali ini. Oke, sebelum kita melanjutkan talk show dan juga ngobrol-ngobrol sama dua narasumber kita, saya masih ingin mengingatkan nih untuk sahabat Kompas, ada pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Ya, yaitu ingat pesan ibu. Mengapa ibu? Karena ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. Jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu wajib 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Bila abai, kita bisa membahayakan diri sendiri bahkan keluarga. Dan ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan juga treatment. Sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites, ditelusuri kontak erat, serta dirawat jika positif COVID-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan selalu ingat, meskipun sudah divaksin, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, tetap kenakan masker meskipun sudah divaksin. Nikahkan masker vaksin, dan marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Jadi selalu ingat pesan ibu. Oke, baiklah, kembali saya akan menyapa lagi Mas Steven dan juga Mas Yasa ya, berbicara tentang startup
Oke, ya. Bagaimana dampak pandemi dan juga kebijakan pembatasan sosial PPKM ini sendiri terhadap bisnis nih? Mungkin mulai dari Mas Yasa terlebih dahulu. Silahkan nih Mas. Silahkan keluarkan unek-uneknya. Bagaimana nih? Dampaknya seperti apa nih untuk dunia bisnis? Mas Yasa, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Michi, salam kenal. Saya Yasa, saat ini menjabat sebagai co-founder dan CEO dari Fortius, salah satunya Men's Republic, brand sepatu. Selain itu kita juga ada brand skincare juga. Kalau dilihat dari, ini PPKM berarti yang terakhir ya, bukan COVID secara keseluruhan ya? Yes, betul Mas. Oke, pas bulan Juli awal PPKM itu kita terkena dampaknya lumayan banget ya. Pertama, rasanya PPKM yang tahun ini lebih berat dibandingin PSBB tahun lalu rasanya. Karena benar-benar kasusnya benar-benar tingginya kan luar biasa dibandingin tahun lalu. Jadi waktu itu kita terhambatnya itu karena bahkan pabrik kita aja tutup, kita nggak bisa produksi sepatu. Jadi itu kita terhambat hampir 2 bulan rasanya. Produksi sepatu kita nggak bisa jalan sama sekali. Karena pabriknya harus ditutup, bahkan gudang bahannya pun juga harus ditutup juga gitu. Itu dari sisi produksi. Dari sisi penjualan juga menurun karena ya orang mengurangi mobilitas. Saya pun aja udah lupa Mbak Michi terakhir kali kapan pakai sepatu. Sekarang rasanya sepatu kita tuh kayak sudah berdebu gitu nggak sih Mas? Kayak untung nggak lupa cara mengikat sepatu ya. Jadi dari situ kan, dari logika itu aja udah bisa ketahuan ya, berasa banget pastinya untuk bisnis fashion, apalagi sepatu di mana orang udah nggak pakai sepatu lagi di masa-masa kayak begini. Oke, itu dari Mas Yasa. Kalau unek-unek dari Mas Steven sendiri nih Mas ya, selaku dari CEO dari ini ya, Nusa Talent ya. Gimana nih Mas Steven? Kalau dari Nusa Talent sebenarnya berasanya itu adalah ketika kita harus beraktivitas gitu ya di kantor dulu sebelum PPKM, itu kita beraktivitas di kantor walaupun ya jatahnya cuma 25-50% aja pada saat itu. Dan kami juga karena kami nature-nya bisnisnya adalah bisnis B2B, ya kami biasanya meeting dengan klien secara langsung, kita ketemu secara langsung, treat mereka, entertain dan lain-lain, itu semuanya sudah hilang. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu sudah hilang. Lalu yang berikutnya sebenarnya bisa dibilang berasa. Kenapa? Karena dari sisi Nusa Talent-nya sendiri, kami ini memang nature-nya biasanya ini memanage talent-talent yang biasanya itu bekerja di lapangan. Misalnya contoh, warehouse, atau misalnya mereka yang ada jadi sales lapangan, seperti itu. Dan banyak dari klien-klien kami yang merasakan efek pandemi ini, terutama PPKM yang terakhir di bulan Juli waktu itu yang memang sangat parah sekali, dan mau nggak mau beberapa proyek ya memang harus berakhir gitu ya, dan ngefek juga ke kami. Itu sih unek-uneknya sih. Tapi kemarin untuk film Nusa sendiri juga sudah tayang ya Mas ya, dengan protokol kesehatan di 10 Oktober, benar nggak sih Mas? Selamat ya. Oke. Itu untuk unek-uneknya. Tapi kalau kita terus-terusan tenggelam gitu ya di pandemi ini ataupun juga dengan berbagai peraturan, jadi kan kita memang sudah harus membuat rencana bagaimana kita bisa beriringan dengan PPKM atau juga pandemi sendiri. Nah, dampak pandemi sendiri untuk bisnis startup ini apakah hal yang berbeda nih Mas dengan bisnis-bisnis yang lain? Coba dari Mas Steven dulu. Kalau di bisnis startup karena saya memang jatuhnya lebih ke tech ya, yang memang menggunakan website, menggunakan aplikasi, sebenarnya karena kita punya dua sisi, yang pertama dari sisi klien, yang kedua dari sisi pengguna. Nah, dari sisi klien sebenarnya kesulitannya yaitu bisnis mereka turun, lalu misalnya banyak proyek yang berhenti, akan tetapi karena di sini kami juga membantu teman-teman dan talenta-talenta di Indonesia ini untuk mencari pekerjaan, ya efeknya itu kalau bisa dibilang ibarat timbangan ini berat sebelah. Jadi dari sisi talentnya, dari sisi orang yang mencari pekerjaan itu bejibun, ya bisa dibilang banyak banget gitu ya. Tetapi dari sisi bisnis, dari sisi klien-klien kami yang memang menyediakan lapangan pekerjaan,
ini justru berkurang, dan efeknya adalah ya kami harus mencari dan memutar otak bagaimana caranya untuk bisa tetap menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk para user dan juga talent-talent kami, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kalau Mas Yasa sendiri nih, perubahan apa sih Mas yang tentunya paling dirasakan, dan apakah ada perubahan perilaku dari konsumen sendiri? Itu gambarannya seperti apa nih Mas Yasa dalam dunia fashion sendiri nih? Dulu kita sebelum COVID setiap bulan bisa ada 2-3 kali event offline ya, Mbak Michi ya. Kita keliling ke mall-mall di Jabodetabek untuk bazar. Tapi kita udah kita baru 3 bulan yang lalu akhirnya baru ada acara lagi di mall gitu sebelum PPKM kemarin. Jadi pola bisnis dulu kita butuh aktivasi, bikin banyak aktivasi dengan banyak bikin event offline. Sekarang udah nggak bisa sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bagusnya juga gini, dari dulu kan kita memang jual sepatunya ini via online. Dulu orang masih ragu untuk beli sepatu via online, beli baju via betul. Beli fashion via online itu masih ragu. Tapi sebenarnya bagusnya dengan adanya COVID ini, orang dipaksa untuk mengerti belanja online. Gitu. Jadi dari sisi konsumer kita, ya mau nggak mau sekarang udah nggak ada alasan lagi. Dulu masih bisa tanya, kapan nih Men's Republic ada bazar lagi? Pengen belinya di bazar. Ya sekarang orang udah pasti belinya cuma via online aja. Seperti itu ya. Tapi berbicara di tengah-tengah berbagai keterbatasan yang masih kita hadapi gitu ya. Apakah ada celah-celah yang masih bisa menjadi peluang nih Mas Steven dan juga Mas Yasa ya? Dan apa saja sih celah yang memungkinkan untuk bertahan, atau malah justru ada peluang baru, bisa mengembangkan bisnis yang lain, atau gimana nih? Boleh dari Mas Steven dulu. Ya, kalau menurut saya justru sebenarnya peluangnya ini akan tetap ada. Mau itu pandemi, mau itu nggak pandemi, akan tetapi mungkin shifting ya, dari sisi yang biasanya kalau misalnya kita jual makanan atau misalnya kita jual barang-barang fashion gitu ya, atau Yasa, mungkin dulu Yasa sering banget nih ikut bazar, ikut event di mall-mall seperti itu. Akan tetapi karena sekarang pengunjung nggak terlalu banyak, dan bahkan dari sisi mall-nya sendiri juga protokol kesehatannya cukup ketat. Betul. Banyak yang cuma boleh 50%, lalu tutup lebih cepat, lalu bukanya juga lebih siang. Jadi banyaklah hal-hal yang kita nggak bisa lakukan lah untuk sisi offline ini. Akan tetapi banyak juga teman-teman kita yang justru lebih kreatif, di mana mereka ini memulai bisnis yang memang sifatnya itu adalah online. Ketika mereka menjual makanan, ketika mereka menjual barang-barang fashion, dan nggak hanya 1-2, bahkan di lingkaran saya, di circle saya, banyak teman-teman yang mulai dan growth-nya cepat banget. Kenapa? Karena memang mereka sudah beradaptasi, dan juga ekosistemnya juga sudah beradaptasi dan sudah siap nih dengan bisnis-bisnis online yang misalnya jual makanan atau misalnya jual barang-barang fashion. Jadi sebenarnya kesempatannya sebenarnya masih ada, akan tetapi apakah kita kreatif enough untuk masuk ke ekosistem yang baru, untuk masuk ke masa hal-hal baru lah yang sebenarnya kita bisa grab kesempatannya justru lebih banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara bisnis offline, kita bicara tentang kita butuh manpower yang lebih banyak, kita butuh marketing juga pasti. Yang ketiga, kita juga butuh uang awal lah untuk membayar event, untuk bikin bazar dan lain-lainnya. Tapi kalau yang online sekarang ya kalau bisa dibilang dalam tanda kutip ya modal dengkul itu sih. Modal dengkul, iya sih ya, make sense juga. Tapi kalau menurut Mas Yasa sendiri gimana nih Mas? Untuk peluang-peluang sendiri, celah-celah apa nih yang bisa dilihat dari keterbatasan yang masih kita hadapi ini nih Mas? Sebenarnya kalau orang pengen mulai bisnis, sekarang lebih mudah dibandingkan dengan yang udah punya bisnis untuk pivot. Oke. Jadi kalau sekarang ini kan karena ada COVID, ini kayak restart ya. Semua tuh banyak yang bangkrut, banyak yang balik ke titik nol lagi. Jadi justru ini peluang untuk orang yang baru mau memulai. Untuk yang baru memulai itu lebih mudah saat ini. Kenapa banyak orang yang baru mulai pas lagi COVID, tiba-tiba berhasil, sedangkan yang udah jalan malah tiba-tiba banyak ketumbang. Karena kalau kapal udah kegedean, mau belokin arah kan udah susah Mbak Michi. Iya betul Mas. Terlalu banyak beban ya, mau belok juga susah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya tenggelam. Sedangkan yang tiba-tiba baru berlayar pakai kapal kecil, malah tiba-tiba cepet banget gitu.
Gitu. Jadi peluangnya justru kalau buat yang baru memulai bisnis, ini peluang paling besar. Orang semua lagi balik ke titik nol lagi restart gitu. Jadi eh, ini ya peluang banget sebenarnya untuk yang baru memulai bisnis dan challenge untuk yang udah jalan untuk berubah haluan di bisnisnya. Nah, itu ya sahabat Kompas, mungkin bisa menjadi tips and trick juga tuh ya, gambaran-gambaran yang mungkin buat teman-teman di sini atau sahabat Kompas yang masih maju mundur untuk bisa memulai sebuah bisnis yang baru. Justru ada peluang-peluang yang baru loh ya. Ibaratkan dari kapal besar dan kapal kecil seperti yang Mas Yase bilang tadi. Oke, ya. Nah, tren yang mencuat di tengah pandemi ini sekarang semuanya serba digital nih Mas Steven dan juga Mas Yasa ya. Banyak bisnis yang tadinya offline ya berusaha hadir nih secara online, mau tidak mau harus adaptif gitu ya untuk bertahan. Dan apa pengaruhnya? Dan apakah tren ini menguntungkan bagi perusahaan startup nih? Coba dari Mas Steven dulu. Kalau menurut saya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang ketika kita bisnis online ya, yang tadi dibilang bisnis digital, bisnis online, kita nggak perlu nih banyak-banyak misalnya ya, kita ketika baru mulai, ketika kita bisnis fashion atau misalnya kita bisnis makanan lah ya, Kak, yang memang sekarang sudah menjamur. Mereka nggak butuh untuk sewa ruko, mereka nggak butuh untuk buka dapur yang besar-besar seperti itu. Kalau misalnya bisa dikasih contoh, yang memang sekarang lagi happening itu cloud kitchen. Cloud kitchen itu adalah satu bisnis restoran lah kalau bisa dibilang, akan tetapi tanpa dine-in. Jadi semuanya itu benar-benar hanya datang, ya memang tinggal ambil aja. Satu, mereka nggak perlu beli furniture banyak-banyak. Mereka nggak perlu sewa orang untuk jadi waiternya, untuk jadi waitressnya, itu udah nggak perlu sama sekali. Jadi modal memang harus berkurang, akan tetapi memang sekarang yang jadi masalah utamanya adalah how we compete. Gimana caranya kita compete sama orang-orang yang baru mulai juga, sama yang Yasa tadi bilang, dari sisi marketingnya, dari sisi brandingnya, seperti itu sih. Oke, Mas Steven. Ya Kak, kalau Mas Yasa sendiri gimana nih Mas Yasa menanggapi hal ini? Iya, setuju banget sama Steven. Dulu kayaknya paling gampang ide untuk bekerja di rumah itu kayaknya hanya untuk perusahaan-perusahaan segede Google, Facebook. Kayaknya itu mereka aja deh yang bisa bekerja dari rumah yang udah advance. Tapi sekarang kita semua dipaksa untuk maju 10 tahun kali ya. Bisa mungkin 15 tahun. Dipercepat prosesnya dari yang awalnya mungkin ide WFH itu hanyalah ide untuk perusahaan besar, karena semua perusahaan juga mulai banyak yang menerapkan WFH setelah COVID nanti udah boleh permanen gitu. Jadi sebenarnya dari sisi dunia digital kita maju 10 sampai 15 tahun lebih cepat. Yang awalnya payment gateway mungkin rasanya dulu orang masih pakai manual transfer semuanya, tapi hari ini semua payment gateway udah common banget karena dipaksa mau nggak mau. Jadi good things-nya di dunia digital ya semuanya saat ini menjadi maju lebih cepat 10 sampai 15 tahun. Itu ya, oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang tantangannya gitu ya, di masa yang masih kita hadapi, kita masih harus adaptif gitu ya. Pada umumnya kan tantangan yang paling berat bagi perusahaan startup itu adalah modal, skill, pemasaran atau apa sih Mas sebenarnya? Dan gimana dengan masa pandemi seperti ini? Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap tantangan yang dihadapi? Atau PR-nya makin bertambah nih? Peluangnya juga banyak, celahnya juga banyak, tapi kayaknya PR-nya juga banyak nih. Boleh Mas Steven dijawab? Kalau dari sisi saya sebagai pelaku bisnis, justru tantangannya itu memang jauh lebih besar. Lebih mudah dari sisi yang tadi yang memulai, akan tetapi yang tadi kata Yasa, kalau misalnya kapalnya udah jalan, ya kita jadi harus lebih adaptasi. Contoh misalnya saya dari pelaku bisnis, bagaimana caranya kita membangun culture perusahaan kalau misalnya semuanya online dan nggak ada yang datang ke kantor. Kalau misalnya kita datang ke kantor itu kan kita bisa bikin event, kita bisa makan bareng, kita bisa bikin acara bersama-sama. Akan tetapi kalau misalnya kita semuanya dari rumah, ya ini yang kita harus memutar otak lagi bagaimana cara membangun culture. Lalu yang kedua, kalau dari sisi B2B seperti saya, dulu kalau misalnya mau cari klien ya misalnya kita door to door, misalnya kita datang secara langsung, kita ketemu orang, kita ngobrol, mereka tahu kita punya ekspresi seperti apa, intonasi kita berbicara, cara meyakinkan dan lain-lain. Akan tetapi kalau sekarang
ya kita mau nggak mau hanya mengandalkan Zoom atau mengandalkan Google Meet, di mana kita memang lebih harus persuasif lagi. Kita harus lebih memutar otak lagi bagaimana caranya untuk closing. Nah, itu dari sisi B2B sih, kayak gitu. Oke, ya. Nah, kalau Mas Yasa sendiri nih, sebagai perusahaan rintisan, ada banyak juga nih keterbatasan, antara lain permodalan. So, gimana mensiasati masalah permodalan pada perusahaan startup nih, Mas? Oke. Kalau waktu COVID ini karena kita sadar kita jualan Hmm. pasti akan menurun banget, kita mengubah mode perusahaan yang awalnya ini scaling up mode lagi modenya ini lagi mode menyerang, kita ubah jadi mode ini mode bertahan. Misalnya selama setahun terakhir untuk yang sepatu Men's Republic, kita akhirnya putuskan untuk berhenti produksi, perbaikin manajemen dari dalam, dan rebranding. Jadi justru karena kita tahu, kalau di masa-masa kayak gini, rasanya kalau kita nyerang, duit kita bakal habis sia-sia, kita bertahan dulu deh. Gitu, karena duit kita terbatas banget. Jadi kita mengubah mode perusahaan yang awalnya menyerang jadi mode bertahan. Gitu. Dan akhirnya mungkin dari sekarang ini yang hawa-hawanya udah mulai akan kembali new normal, baru kita modenya menyerang lagi. Jadi ya itu salah satu yang bikin kita bisa bertahan juga sih selama setahun terakhir ini. Survival mode, ya, Mas. Iya, betul. Mas Yasa, sebagai perusahaan rintisan ya, yang baru mau memulai gitu juga, banyak juga nanti sub-sub bisnis yang lain gitu. Kira-kira kan keterbatasan yang dirasakan mungkin adalah permodalan. Nah, bagaimana mensiasati masalah permodalan pada perusahaan startup sendiri nih, Mas Yasa? Iya. Jadi sejak COVID ini memang kita lebih aware ya soal keuangan. Kita ngitung kita bisa bertahan berapa lama sih. Nah, dari tahun lalu karena kita uangnya juga terbatas, akhirnya kita memutuskan untuk mengganti mode perusahaan yang awalnya kita lagi mode menyerang menjadi mode bertahan. Jadinya selama setahun terakhir itu buat yang sepatu kita memilih untuk mundur sejenak, perbaikan dari dalam, kita mau rebranding brandnya, sehingga nanti pas COVID-nya udah mulai membaik, kita bisa gaspolnya cepat gitu. Jadi itu yang kita ambil keputusannya selama setahun ini. Karena kita rasa kalau selama setahun ini kondisinya masih buruk, orang masih belum banyak pakai sepatu, tapi kita gaspol, kayaknya takutnya malah buang-buang duit gitu. Jadi itu keputusan yang kita ambil selama setahun terakhir ini untuk mengamankan permodalan kita. Oke, nah kembali lagi kepada sahabat Kompas yang mungkin sudah mulai tertarik untuk membuka usaha startup gitu ya. Nah, bagi pemula yang tertarik gitu untuk menggeluti bisnis startup ini sendiri, apakah ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan nih Mas, atau kiat-kiat khusus yang bisa dilakukan? Mungkin Mas Steven kali ya, boleh dong Mas dikasih tips and triknya. Ya, kalau dari saya palingan dua hal. Start small dulu. Jadi jangan terlalu beresiko. Jadi ketika kita mau memulai bisnis ya kita start small, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nggak perlu misalnya kita sudah bekerja terus kita keluar. Jadi source of income kita dari kita bekerja jadi hilang gitu ya. Jadi memang mungkin dari awal-awal dulu mungkin kita bisa side hustle sambil kita bekerja sambil kita memulai. Jadi jangan sampai kita benar-benar lepas gitu semuanya apa yang kita sudah punya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang mau mencoba untuk melakukan atau membuat sebuah bisnis, mungkin kita bisa coba dulu tanya ke diri kita sendiri, apakah kita butuh tim, apakah kita memang bisa sendiri seperti itu ya. Kalau misalnya memang menurut kamu hanya bisa, misalnya kamu jago di finance atau kamu misalnya jago di produksi, tapi kamu kurang misalnya dari sisi bisnisnya atau dari sisi marketing, nggak ada salahnya kok kita untuk membagi kue kalau bisa dibilang ya. Jadi satu kue itu dibagi menjadi kedua, menjadi 3 orang gitu ya, karena menurut saya jika kita punya tim yang tepat, justru bisnis ini bisa lebih cepat jalannya dibandingkan kita hanya sendiri aja. Karena kalau misalnya kita punya tim, ini kita memang punya orang yang memang bareng terus sama kita bareng-bareng dari awal, ketika kita punya masalah kita bisa selesaikan bersama-sama, instead of kita hanya menggunakan dan hanya fokus kita aja gitu ya, satu orang aja. Jadi kalau misalnya memang menurut kamu kurang kuat di beberapa sisi, nggak ada salahnya juga untuk cari orang. Jadi dua hal tadi sih, pikir untuk cari tim kalau misalnya memang mau mulai, dan kalau misalnya mau mulai pun start small, dari yang kecil-kecil dulu aja. Start small, mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, lama-lama sedikit-sedikit kan
lama-lama menjadi bukit ya Mas, kalau ada Betul. peribahasa zaman dulu gitu. Itu kalau kata Mas Steven. Mas Yasa, gimana nih tips and trick untuk pemula yang ingin menggeluti usaha startup nih Mas? Silakan. Mungkin kita mulai ngelihat dari opportunity yang ada ya. Pasti misalnya gini, misalnya kebutuhan masyarakat pasti setelah COVID ini pasti semuanya akan berbeda. Jadi kita harus jeli ngelihat sebenarnya peluangnya ini ada di mana sih sekarang ini, game-nya ini lagi masuk kemana. Misalnya zaman dulu 5 tahun yang lalu semua orang itu kalau bikin startup berbondong-bondong bikinnya e-commerce. Nanti pelan-pelan mulai berbondong-bondong bikinnya fintech, mulai berbondong-bondong bikinnya lagi logistik. Nah sekarang ini orang berbondong-bondongnya lagi bikin apa gitu? Yang lagi rame trennya di mana? Salah satu yang lagi rame trennya itu adalah direct to consumer. Orang pada bikin brand-brand baru. Nah berarti mungkin kita bisa masuk ke sana. Karena kalau kita memulai bisnis, di bisnis yang memang ombaknya lagi tinggi, pasti lebih cepat dibandingin kita nunggu ombaknya lagi. Nah jadi jeli ngelihat sebenarnya hari ini ombaknya itu lagi kemana? Apakah ke, tadi Steven bilang cloud kitchen. Apakah cloud kitchen, ataukah ke direct to consumer, atau kemana? Atau ke healthcare? Nah itu yang harus jeli untuk melihatnya. Oke, ya. Tips and trick dari kedua narasumber kita untuk teman-teman atau sahabat Kompas yang masih ragu-ragu gitu ya, memulai bisnis startup ya. Oke, kalau kita berbicara kembali tentang protokol kesehatan nih ya, si pandemi yang masih sampai dengan sekarang ini, kira-kira prokes ini menjadi mutlak dilakukan atau tidak nih Mas? Dan bagaimana nih Mas Steven dan juga Mas Yasa melihat hal ini dan khususnya untuk para pebisnis startup? Apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan perkara atau perihal dari protokol kesehatan ini sendiri? Dimulai dari Mas Steven dulu. Kalau dari saya, gimana nih Mas? Semua pelaku bisnis itu tetap harus taat dan patuh ya sama protokol kesehatan. Jadi banyak banget nih yang kita lihat restoran-restoran, kayak misalnya beberapa kali kita selalu sering lihat gitu ya di berita, kapasitas harusnya berapa persen, dia naikin jadi berapa persen. Harus tutupnya jam berapa, dia lewatin jam tutupnya. Nah kalau dari sisi saya sama Yasa, karena kita memang sering ngobrol, kita sering banget nih membahas kalau misalnya protokol kesehatan, kantor lu berapa banyak yang masuk dan lain-lainnya. Dan kita harus benar-benar tetap harus patuhin itu. Jadi jangan sampai karena adanya karena ngitung uang gitu ya, ngitung cuan, jadi kita jadi melanggar protokol kesehatan. Padahal sebenarnya kan banyak banget orang yang bergantung sama si misalnya bisnis kita ya. Kalau misalnya memang kita buka restoran, banyak yang datang, terus tidak mematuhi protokol kesehatan, nanti makin banyak yang kena dan nanti pandeminya nggak selesai-selesai, makin banyak yang kena dan ekonomi nanti malah jadi anjlok. Jadi saran saya sih ya tetap patuhi protokol kesehatan maupun kamu konsumen ataupun kamu pelaku bisnis. Itu ya. Emangnya nggak capek gitu nanti akan ada gelombang 3 seterusnya 5, 6 gitu kan ya Mas ya. Kalau Mas Yasa sendiri gimana nih kira-kira protokol kesehatan yang harus tetap diperhatikan sama pelaku-pelaku dari pebisnis startup ini sendiri? Kalau saya karena kalau ke customer kan semuanya tetap belanja online ya, itu nggak masalah. Tapi mungkin lebih ke tim ya, karena kami sudah mengalami personil tim kami ada yang menjadi yang kena COVID dan satu kantor bubar semua jadinya. Itu kita sudah alami tuh. Nah jadi itu yang sekarang kita jaga, jangan sampai kita sekarang udah mulai WFO lagi sebagian, tapi jangan sampai ada yang kecolongan lagi, nanti bisa bubar jalan lagi nih gitu. Jadi ya paling itu aja sih yang kita jaga. Mudah-mudahan prokesnya ini buat tim kita supaya tim kita bisa terus bekerja maksimal. Oke, menarik sekali. Terima kasih ya Mas Yasa dan juga Mas Steven. Jadi pada intinya adalah untuk sahabat Kompas yang mungkin masih ragu gitu ya, masih ngintip-ngintip dulu, cek-cek ombak dulu kira-kira memulai dari mana, bingung untuk startnya dari mana, mulai dulu dari hal kecil seperti yang Mas Steven bilang tadi gitu kan ya. Lihat dulu peluang yang ada itu seperti apa, bolehlah nanti ya. Mau melakukan sendiri kah atau mau bikin dengan tim, itu nanti bisa teman-teman coba lakukan step by step gitu kan ya. Tapi yang penting apapun bisnisnya, teman-teman dari pebisnis startup juga harus tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Oke, ya. Baiklah.
sebelum kita akhiri talk show ini, tapi saya masih ingin mengingatkan untuk semua sahabat Kompas ya, kalau untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Sama seperti ya pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan Ibu. Jadi selalu lakukan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama melakukan 3T, tracing, testing, dan juga treatment. Oke? Dan jangan lupa juga untuk mendukung percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi COVID-19. Dan tentunya ingat ya, meskipun sudah divaksin, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi, tetap kenakan masker meskipun sudah divaksin. Nikahkan masker vaksin. Dan aku pengen ngasih thank you so much ya untuk Mas Steven dan juga Mas Yasa yang sudah berbagi informasinya mengenai peluang bisnis di masa pandemi ini, khususnya di perusahaan-perusahaan startup. Sukses untuk kedepannya, ditunggu lagi gitu ya karya-karyanya kedepannya ya. Thank you so much sekali lagi untuk Mas Yesa dan juga Mas Steven. Sukses, salam sehat, sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Dan untuk berbagai informasi seputar COVID-19 ya, para sahabat Kompas dapat ikuti di Harian Kompas dan juga website kompas.id. Setiap hari Kompas akan menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis, fakta, dan data menarik tentang COVID-19. Sampai jumpa di program Tangga Pandemi selanjutnya. Saya Mici Faradiba. See you!